Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-177 malam ini. Menawarkan penghiburan adalah salah satu cara yang paling penting untuk peduli. Dihibur saat sedang mengalami kesakitan, kesedihan, dan kepedihan, tentu setiap dari kita pernah mengalaminya. Menghibur bukan berarti menghilangkan rasa sakit, melainkan berada di sana dan berkata, "Kamu tidak sendirian, aku bersamamu." Masihkah kita peduli dan terus berusaha menghibur orang lain? Belakangan ini, seminggu ini, sebulan ini, setahun ini. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini kami belajar untuk melihat segala sesuatu yang ada di sekeliling kami dengan mata Tuhan. Mendengar dengan telinga Tuhan, merasa dengan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Menjadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama merenungkan sebuah tema malam ini yang saya beri judul Melihat yang Yesus Lihat. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima, kita akan membaca ayat 25 sampai 34. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34 saya akan membacakan dari terjemahan baru yang kedua. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga sumber pendarahannya mengering dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya.
Lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan merumunimu, dan engkau bertanya siapa yang menyentuh aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan sujud di depan Yesus dan dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya menempuh pendidikan di seminari, salah satu hal yang perlu dilakukan di awal pendidikan saya adalah saya itu harus pergi observasi pelayanan di gereja-gereja. Nah, di awal itu biasanya kami ditempatkan observasi di kelas-kelas sekolah minggu. Pada momen observasi tersebut, saya teringat satu kali saya hadir di sebuah kelas sekolah minggu level SD. Saya lupa persisnya kelas berapa. Dan namanya anak-anak, Bapak Ibu ya. Di tengah-tengah kelas itu setelah sekian waktu berlalu, tiba-tiba anak-anak itu mulai ngobrol sendiri, dan suara obrolan itu semakin ramai, sehingga suara gurunya makin tidak terdengar. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi itu, sang guru yang mengajar pada hari itu, alih-alih berbicara dengan suara lebih keras, alih-alih berteriak atau menarik perhatian dengan gerakan yang heboh, ia melakukan sesuatu yang bagi saya menarik. Guru sekolah minggu itu diam. Ya, diam cukup lama dengan tenang, sampai tahu-tahu anak-anaknya itu mulai diam dan kemudian satu persatu mengarahkan pandangan mereka kepadanya. Baru setelah itu guru tersebut melanjutkan pengajarannya. Nah, Bapak Ibu, pada momen tersebut guru itu dengan sengaja diam. Untuk apa, Bapak Ibu? Ia berhenti berbicara untuk dapat menarik perhatian murid-muridnya. Ia berhenti berbicara agar ia dapat secara efektif menyampaikan pengajaran yang ia ingin sampaikan pada momen itu. Bapak Ibu, diam, berhenti, kerap kali merupakan cara yang digunakan seseorang untuk dapat menarik perhatian orang di sekitarnya agar orang dapat kemudian memperhatikan apa yang ia mau sampaikan. Dan Bapak Ibu, saya kira itu jugalah yang dilakukan Tuhan Yesus ketika ia berhenti di dalam bagian yang kita baca tadi. Dan Bapak Ibu, kisah yang tadi kita baca sebenarnya merupakan bagian dari narasi yang lebih panjang. Kalau kita membaca di ayat 21 sampai 24, lalu dilanjutkan ayat 35 sampai 43, dikisahkan ada seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus yang datang meminta pertolongan Tuhan Yesus. Ia memohon Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya di ayat 23 yang disebutnya hampir mati. Dan karena itulah Tuhan Yesus kemudian berjalan menuju rumah Yairus dan dia diikuti orang banyak yang penasaran ingin melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, di tengah-tengah perjalanan Yesus kemudian terjadilah kisah narasi yang kita baca tadi. Injil Matius dan juga Lukas juga mencatatnya seperti ini. Dikisahkan bahwa ada seorang wanita yang sakit pendarahan, lalu ketika ia melihat Tuhan Yesus melalui, ia mendekati Tuhan Yesus, menyentuh jubahnya, dan wanita ini kemudian sembuh, bahkan sebelum ia bertatap muka dengan Tuhan Yesus. Nah, yang menarik Bapak Ibu, di ayat 30, kemudian mencatat demikian. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya, lalu Yesus berbalik di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Dan Bapak Ibu, Tuhan Yesus dengan sengaja berhenti, berbalik, dan bertanya, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Sekali lagi Bapak Ibu, dia sedang berada di tengah perjalanan yang urgent untuk menolong anak Yairus. Tetapi Tuhan Yesus dengan sengaja berhenti, berbalik, dan menanyakan hal tersebut. Pertanyaannya untuk apa? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu siapa yang memegangnya dan saking penasarannya ia berbalik untuk mencari tahu? Saya rasa tidak demikian Bapak Ibu. Saya rasa Tuhan Yesus tahu siapa yang memegang jubahnya. Karena kalau kita melihat di ayat 32, Markus tidak mencatat bahwa Tuhan Yesus itu mencari-cari siapa yang melakukan itu. Tapi secara spesifik Markus itu mencatat bahwa Tuhan Yesus memandang untuk melihat perempuan tersebut. Jadi pertanyaannya sekali lagi, mengapa Tuhan Yesus dengan sengaja berhenti
berbalik dan mengajukan pertanyaan tersebut di depan banyak orang. Bapak, Ibu, saya rasa sama seperti guru sekolah minggu di awal tadi. Ada yang Tuhan Yesus ingin lakukan ketika ia dengan sengaja berhenti dan berbalik dan menanyakan pertanyaan tersebut. Dan saya kira ada dua alasan mengapa ia melakukan hal itu. Yang pertama, Bapak Ibu, Tuhan Yesus berhenti supaya ia dapat melihat wanita tersebut. Bapak Ibu, di ayat 25 sampai 26 dikatakan demikian. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bapak Ibu, wanita ini sudah sekian lama menderita penyakit tersebut. Bahkan dikatakan bahwa ia sudah berobat kemana-mana, tetapi alih-alih sembuh, dikatakan bahwa ia malah semakin parah. Dengan kata lain, Bapak Ibu, penyakitnya sudah terlalu parah untuk disembuhkan. Nah, lebih lagi Bapak Ibu, Markus juga mencatat bahwa wanita ini sudah habis hartanya demi mencari kesembuhan itu. Dan bukan hanya itu, sakit pendarahan ini, dalam bahasa Inggrisnya bloody discharge, itu merupakan salah satu bentuk penyakit yang dianggap najis oleh orang Yahudi pada masa itu. Artinya orang lain tidak akan berani bersentuhan dengan wanita itu dan demikian sebaliknya. Karena itulah Markus mencatat bahwa wanita ini pun tidak berani menyentuh Tuhan Yesus secara langsung dan hanya berani menyentuh jubahnya saja. Artinya kemungkinan besar wanita ini dikucilkan secara sosial. Dan Bapak Ibu, melalui detil-detil ini Markus ini dengan sengaja ingin menekankan betapa beratnya penderitaan wanita ini. Ia bukan hanya sudah sedemikian menderita secara fisik, tapi ia juga menderita secara emosional dan secara sosial. Itulah mengapa Bapak Ibu dengan sengaja Tuhan Yesus itu dikatakan berhenti. Agar wanita itu tahu bahwa Yesus melihat dia. Bapak Ibu, di ayat 32 Markus mencatat demikian. Lalu Yesus memandang, dalam bahasa Yunaninya, para blepo sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Nah, kata yang digunakan Markus ini, para blepo, berbeda dari kata melihat yang digunakan pada umumnya. Misalnya seperti yang digunakan para murid di ayat 31. Nah, kata ini memiliki arti bukan sekedar memandang, tapi punya arti atau konotasi concern atau perhatian di dalamnya. Bahkan Bapak Ibu, lebih jauh lagi Markus itu menekankan seperti ini. Yesus parablepo, Yesus memandang dengan concern untuk melihat perempuan tersebut. Memandang untuk melihat, ditekankan seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus ingin agar wanita itu jelas tahu bahwa Tuhan Yesus melihat dia. Yesus melihat wanita tersebut dan ia melihat pergumulannya. Ia melihat penderitaannya. Bahkan Bapak Ibu, bukan hanya itu. Menariknya setelah wanita itu menyatakan dirinya di hadapan banyak orang, di ayat 34, Tuhan Yesus dengan sengaja menyatakan di hadapan banyak orang bahwa wanita itu telah sembuh. Mengapa? Bapak Ibu ingat bahwa wanita ini menderita bukan hanya karena kondisi fisiknya, tetapi juga karena secara sosial ia itu dikucilkan. Melalui tindakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sengaja menarik wanita itu muncul ke hadapan publik. Tuhan Yesus ini ingin agar orang banyak itu melihat dia, agar Tuhan Yesus dapat secara publik memulihkan wanita ini, bukan hanya secara fisiknya, tetapi juga status dia di hadapan banyak orang, agar ia kembali mendapat penerimaan di tengah-tengah lingkungannya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus ingin wanita itu jelas menyadari bahwa Tuhan Yesus itu melihat dia. Tuhan Yesus tahu pergumulannya. Bukan hanya yang secara fisik dia hadapi, tetapi yang secara emosional, sosial dia hadapi. Semuanya itu dilihat dan dijawab oleh Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, di tengah-tengah misinya untuk menyembuhkan anak Yairus, Tuhan Yesus dengan sengaja berhenti, berbalik, untuk dapat melihat wanita tersebut, untuk dapat menjawab pergumulannya secara personal. Agar wanita tersebut jelas tahu bahwa Yesus melihat dia. Nah Bapak Ibu, hal ini seharusnya juga menjadi penguatan bagi kita di tengah-tengah pergumulan kita. David Platt, seorang pastor dan juga penulis Kristen, mengungkapkan demikian mengenai ayat ini. In this sea of urgent needs,
Di tengah-tengah berlimpahnya kebutuhan yang urgent di dunia ini, Jesus stops for this woman. Tuhan Yesus berhenti untuk wanita ini. In a sea of urgent needs, di tengah-tengah berlimpahnya kebutuhan yang urgent di dunia ini, Jesus stops for you. Tuhan Yesus berhenti untuk engkau. Bapak Ibu, Tuhan Yesus melihat Bapak Ibu saudara sekalian. Di tengah-tengah banyaknya kebutuhan yang urgent di dunia ini, kita tidak luput dari penglihatannya. Ia melihat kedalaman hati kita, ia melihat setiap pergumulan kita, ia mendengar setiap seruan doa kita. Di tengah segala urgensi, pelayanan, dan misi Tuhan di tengah dunia ini, ia melihat dan memperhatikan kebutuhan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu, hal ini seharusnya menjadi penguatan dan penghiburan bagi setiap dari kita. Bahwa Tuhan semesta alam kita ini melihat dan memperhatikan kita sedemikian rupa pribadi lepas pribadi. Namun Bapak Ibu, bukan hanya itu yang ingin disampaikan oleh Markus. Nah Bapak Ibu, mengapa Yesus dengan sengaja berhenti? Yesus berhenti bukan hanya supaya ia dapat melihat wanita tersebut, tapi yang kedua Bapak Ibu, Yesus berhenti supaya para murid-muridnya pun dapat melihat wanita tersebut. Nah Bapak Ibu, menarik sekali kalau kita memperhatikan bagaimana Markus menggambarkan peristiwa ini. Setelah Yesus berhenti dan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Perhatikan respon para murid-muridnya di ayat ke-31. Murid-muridnya menjawab seperti ini. Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak kan mengkerumunimu, dan engkau bertanya, siapa yang menyentuh aku? Bapak Ibu, murid-murid Yesus nampaknya kesal karena melihat Yesus tiba-tiba berhenti dan menanyakan pertanyaan tersebut. Dan saudara kembali mengingat situasi yang ada pada saat ini. Pada saat itu bukankah wajar kalau mereka kesal? Guru, ingat, kita tuh sedang buru-buru. Kita harus cepat-cepat sampai di rumah Bapak Yairus agar kita bisa cepat menolong anak-anaknya. Ingat tadi dibilangnya sudah hampir mati. Kalau kita tidak cepat-cepat, nanti keburu lewat. Nah Bapak Ibu kalau pakai bahasa sekarang, mungkin murid-murid Yesus ini ingin bilang, fokus, ayo guru, fokus. Back to focus gitu ya. Nah Bapak Ibu jelas sekali dari respon ini, ada kekesalan di dalam respon para murid. Mereka melihat pertanyaan Tuhan Yesus ini sebagai sesuatu yang konyol, sebagai suatu gangguan. Apalagi mereka sedang berada di tengah sebuah misi yang penting. Bukankah kita itu mau menolong anak dari seorang pemimpin rumah ibadah? Bukankah ini publisitas yang baik untuk pelayanan Tuhan Yesus? Guru, ayo fokus. Mungkin seperti itu yang ingin diungkapkan oleh para muridnya. Bapak Ibu, dari respon para murid ini dengan jelas, Markus ingin menggambarkan kegagalan para murid Yesus untuk melihat apa yang Yesus lihat. Engkau melihat bagaimana orang-orang ini mengerumuni engkau. Ayat 31 tadi, kata melihat di sini menggunakan kata melihat yang umum dipakai. Kata yang berbeda dari ayat 32 yang tadi digunakan untuk menggambarkan tindakan Yesus. Seolah Markus ingin menekankan bahwa yang dilihat para murid itu hanya sekedar kerumunan orang banyak. Bagi mereka Tuhan Yesus itu terganggu, terdistraksi oleh hal yang tidak penting. Mereka tidak dapat melihat sosok wanita yang Tuhan Yesus lihat. Markus Bapak Ibu di dalam Injilnya memang kerap kali menunjukkan dengan gamblang kegagalan para murid untuk dapat memahami tindakan atau perkataan Tuhan Yesus. Dan karena itulah Bapak Ibu Tuhan Yesus itu dengan sengaja berhenti agar para murid-muridnya itu belajar melihat sebagaimana Yesus melihat, yaitu melihat pribadi sang wanita tersebut dengan segala pergumulannya itu, agar mereka belajar memahami misi Tuhan yang fokusnya bukan sekedar untuk menyelesaikan sebuah tugas, tetapi yang fokus pandangannya adalah orang, agar mereka mengerti hati Tuhan yang mengerti dan mengasihi pribadi lepas pribadi secara personal di dalam pergumulan mereka masing-masing. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita melihat narasi ini secara lebih lengkap, bukankah hanya ketika mereka berhenti untuk melihat wanita tersebutlah, maka mereka melihat bukan hanya kesembuhan wanita tersebut. Bukankah hanya ketika para murid-muridnya itu berhenti, maka mereka juga kemudian menyaksikan bagaimana Yesus mengerjakan mujizat yang lebih besar, yaitu membangkitkan anak perempuan Yairus. Bapak Ibu,
Do we see what Jesus did? Apakah kita melihat apa yang Yesus lihat? Apakah kita melihat sebagaimana Yesus memandang orang-orang di sekitar kita? Jangan-jangan seringkali sebagaimana para murid, yang kita lihat adalah proyek demi proyek yang harus dijalankan, tugas-tugas pelayanan yang harus diselesaikan, dan bukan orang-orang yang seharusnya kita layani. Bapak Ibu, mari kita berhenti dan melihat kita yang adalah pelayan-pelayan Tuhan. Ketika kita mempersiapkan bahan pengajaran di hari Minggu, mungkin itu sebagai pengkhotbah, mungkin itu sebagai guru sekolah minggu, sebagai pemimpin sel grup, di mana fokus kita? Apakah sekedar untuk menyelesaikan tanggung jawab kita pada hari itu? Atau kita mengingat pribadi-pribadi tertentu dan mengumpulkan bagaimana kita bisa menolong mereka di tengah pergumulan mereka? Seandainya di tengah persiapan pelayanan tertentu, kita diganggu karena ada keluarga kita atau rekan seiman kita yang tiba-tiba membutuhkan pertolongan. Apakah kita melihat itu sebagai distraksi atau gangguan? Atau kita berhenti untuk memperhatikan orang tersebut? Ketika kita sedang mempersiapkan sebuah ibadah, atau mungkin akhir-akhir ini persiapan rangkaian acara Natal, apakah yang menjadi fokus kita adalah supaya kita membuat ibadah yang spektakuler, yang menarik orang banyak datang, yang latihannya mati-matian menyita waktu agar perfect? Ataukah kita berhenti untuk memikirkan bagaimana ibadah atau acara Natal tersebut membawa pertumbuhan kepada misalnya orang-orang pelayan-pelayan yang terlibat di dalam persiapannya? Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bahwa mempersiapkan pengajaran, mempersiapkan ibadah yang baik itu salah. Tidak, tentu semuanya itu perlu. Tetapi apakah di dalam semuanya itu, kita itu kemudian melupakan aspek yang paling penting di dalamnya, yaitu ada pertumbuhan dan iman dan kebutuhan dari orang-orang pribadi lepas pribadi yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, ketika kita yang terlibat di kepemimpinan gereja, mengalokasikan budget dan keuangan gereja, apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kita? Adakah kita berhenti untuk mengumpulkan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan bagi komunitas atau orang-orang tertentu yang ada di dalam ataupun di sekitar lingkungan gereja kita? Di tengah-tengah segala hal yang kita kerjakan di tengah gereja, di tengah-tengah semua pelayanan kita, apa yang kita lihat? Gereja yang semakin besar gedungnya, gereja yang dihadiri semakin banyak orang, ataukah mata kita itu semakin terbuka terhadap kebutuhan, pergumulan pribadi lepas pribadi yang dengan segala keunikan pergumulannya datang mencari jawaban, datang mencari juru selamat di tengah-tengah pelayanan kita? Bapak Ibu, sekali lagi, apakah orang itu masih menjadi fokus pelayanan kita? Atau jangan-jangan kita lebih sering melihat orang sebagai gangguan atau distraksi di tengah-tengah kesibukan pelayanan kita? Bapak Ibu, yang selalu menjadi fokus pandangan dan perhatian Tuhan Yesus adalah orang. Ia melihat engkau dan saya di dalam segala keunikan pergumulan kita. Di tengah banyaknya kebutuhan dunia ini, Tuhan Yesus berhenti untuk melihat engkau dan saya. Engkau dan saya tidak pernah dianggap dilihatnya sebagai gangguan di tengah-tengah kesibukannya. Nah, Bapak Ibu, hal itu seharusnya menguatkan dan menghibur kita di tengah-tengah pergumulan kita masing-masing. Pergumulan kita tidak luput dari penglihatan Tuhan semesta alam. Tapi Bapak Ibu, di sisi yang lain kita tidak boleh lupa bahwa Ia pun mau kita, para murid-muridnya, melihat pribadi lepas pribadi yang Ia tempatkan di sekitar kita, di dalam segala keunikan pergumulan mereka. Nah Bapak Ibu, sekali lagi pertanyaannya, adakah kita berhenti, berpaling, agar dapat dengan seksama melihat orang-orang yang Yesus lihat ini? Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus melihat kita pribadi lepas pribadi, dan Ia rindu kita sebagai murid-muridnya pun melihat yang Ia lihat. Mari Bapak Ibu, kita merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita mengambil momen doa dan kita membiarkan Roh Kudus berbicara kepada kita pada malam hari ini. Yesus melihat
kita pribadi lepas pribadi. Orang itu adalah fokus dari penglihatan, dari pelayanan Tuhan Yesus. Karena itulah sesibuk apapun Tuhan, Ia tidak pernah mengabaikan satu pribadi pun. Tidak ada seorang pun dari kita yang lepas dari pandangan dan perhatiannya. Tetapi bagaimana kita melihat orang-orang di sekitar kita? Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami sekali lagi, bahwa Tuhan, tidak ada seorang pun dari kami, di dalam segala keunikan pergumulan kami, yang luput dari penglihatan, dari perhatian Tuhan. Sekalipun Kau adalah Tuhan semesta alam, Tuhan yang begitu sibuk, Tuhan yang begitu banyak pekerjaan dan misi yang harus Kau selesaikan di tengah dunia ini ya Tuhan. Tetapi tidak ada seorang pun dari kami yang luput dari pandangan dan perhatian Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah itu menjadi penguatan bagi setiap dari kami di tengah-tengah segala pergumulan kami. Pada saat yang bersamaan ya Tuhan, Kau mengingatkan kami sekali lagi ya Tuhan, untuk kami pun belajar melihat seperti yang Engkau lihat. Melihat orang-orang yang Engkau lihat.
orang-orang yang kau tempatkan di sekitar kami dengan segala keunikan pergumulan mereka. Tuhan, ampuni kami. Kalau di tengah-tengah segala kesibukan kehidupan sehari-hari kami, di tengah-tengah segala kesibukan pelayanan-pelayanan kami kerap kali justru melupakan atau tidak melihat orang-orang yang kau tempatkan di sekitar kami. Ampuni kami, Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan, untuk membuka mata kami, untuk melihat orang-orang yang kau tempatkan di sekitar kami, untuk menjadi perpanjangan Allah Tuhan, dan menjawab pergumulan mereka yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami seminggu yang akan datang ini ke dalam tuntunan tangan Tuhan. Beri kami hikmat, Roh Kudus tuntun setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen.